Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Kak Resti Afiani. Let's learn math and fun. Kali ini kita akan membahas soal latihan matematika wajib kompetensi dasar 3.6 yang sudah pernah kalian kerjakan di Schoology. Oke, materinya itu diantaranya yang pertama tentang ukuran sudut dan konsep dasar sudut. Kemudian yang kedua perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan yang terakhir perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Selamat menyimak dan memahami baik-baik pembahasan soal latihan kali ini. Oke, baik anak-anak, kita mulai saja ya dari nomor 1 ini. Jadi 1 sampai 5 ini adalah contoh soal-soal yang sudah kalian kerjakan terkait ukuran sudut dan konsep dasar sudut. Nah, di sini ada rangkumannya lagi, diingatkan kembali yuk. Kalau untuk ukuran derajat, 1 derajat itu sama aja dengan 1/360 putaran. Atau 1 derajat itu sama saja dengan 60 menit kalau mengubah ke dalam menit ya. Nah, ingat, berarti kalau 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Jadi 1 derajat itu 3600 detik. Nah, untuk ke yang radian, kita ingat bahwa simbol V radian itu adalah sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kalau 1 derajat itu berapa V radian? Ya sudah, berarti 1/180 V radian. Atau V/180 radian. Seperti itu ya. Nah, jadi 1 radian itu sama saja dengan 180 derajat per V. Nah, atau setara dengan 57,3 derajat. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke bahas nomor 1 ini. Kalau ada soal seperti ini, 120 derajat dapat juga ditulis dengan, ya sudah, berarti ini kita ubah, lihat pilihan gandanya ke dalam pi radian. Oke, sebenarnya kalian tinggal begini saja kalau ada soal seperti ini. Dari derajat mengubah ke radian itu berarti 120 derajat per 180 derajat. Nanti ini pakai V radian gitu. Jadi ini hasilnya berapa? Sederhanakan saja ini. Nih dibagi 10. Sama-sama dibagi 10 gitu ya. Kemudian yang 12 sama 18-nya kita sederhanakan. 12 dibagi berapa ya? Sama 18. Sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 3 dulu boleh. Dibagi 6 boleh ya. Biar langsung ya. 12 dibagi 6 berapa? 2. 18 dibagi 6 berapa? 3 ya. Nah, jadi hasilnya apa? 2/3. Jadi ini 2/3 V radian. Seperti itu. Jadi jawabannya yang mana ya? Ini yang B. Gitu. Gampang ya? Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2. Oke, di nomor 2 ini juga sama. Jadi kita mengubah 315 derajat ke dalam pi radian. Tinggal gimana? Udah, tinggal begini aja kan untuk ngubah ke V radian. Berarti 315 derajat per berapa? 180 derajat pi radian. Gitu. Pi radian. Gitu ya. Oke. Tinggal sederhanakan nih. 315 sama 180 nih kita bagi berapa dulu? Nampaknya bisa masing-masing dibagi 5 dibagi 5. Iya enggak? Oke. 315 dibagi 5 berapa ya? Berapa? Oke, betul sekali. 63 per, kalau 180 dibagi 5, 36. Jadi 63/36 pi radian gitu ya. Oke, ini belum sederhana nih. Jadi ini bisa disederhanakan dengan cara mengubah ke pecahan campuran gitu ya.
Oke, kepecahan campuran nih berarti 63 dibagi 36. Nampaknya cuma berapa ya? Satu ya. Oke, berarti ini satu, sisanya berapa tuh? Masih bisa. Kalau dua soalnya 36 kali 2 udah 72 lebih dong. Oke, berarti kepecahan campurannya 63 dibagi 36, satu. Sisanya berapa? Masih ada sisa. Berapa? 27. Berarti 127 per 36 pi gitu ya. Oke, ini belum sederhana. Yang mana lagi yang perlu disederhanakan? 27 sama 36-nya. 27 dan 36 masing-masing bisa dibagi berapa ya? Dibagi 9 ya, yang atas dibagi 9, yang bawah dibagi 9 gitu ya. Berarti 27 dibagi 9 ini tulis lagi ya, ini 1 gitu ya. Sekarang kita menyederhanakan 27 per 39 nih. Per 36-nya, sorry. 27 dibagi 9 berapa? 3 per 36 dibagi 9 berapa? 4. Jadi hasilnya 1/3/4 pi radian. Seperti itu. Gampang ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Oke, sekarang kalau nomor 3 gimana nih? Ketika ada soal mengubah yang bentuk pi radian ke derajat, contoh seperti nomor 3 ini, 0,3 V sama juga dengan lihat pilihan gandanya mintanya ke derajat. Ya sudah, sebenarnya intinya begini, V itu kan sama aja berapa? 180 derajat. Artinya berarti kalau 0,3 V ingin kederajatin, V-nya ini ganti aja sama 180 derajat. Jadi tinggal 0,3 pi itu artinya sama aja dengan 0,3 dikali 180 derajat. Begitu maknanya. Ya sudah, berarti kita ngaliin manual aja ya. Udah pada bisa dong gitu ya. Kalau misalkan ada 180 gitu ya dikali 0,3 gitu kan, kalau perkalian aman-aman aja ya, komanya mau dimanapun gitu ya. Intinya begini, satu-satu aja, satu-satu unsur. Diingatkan lagi masalah SD perkaliannya, 3 kali 0 0, 3 kali 8 berapa? 24, simpan 2-nya, 3 kali 1 3, ditambah 2 itu 5. Oke, untuk yang ini 0 kali 0, 0, 0 kali 8, 0, 0 kali 1, 0 gitu ya. Oke, ini cara standarnya ya, ada yang lebih cepat. Oke, ini mengingatkan saja zaman SD. Barangkali masih banyak yang lupa tuh, gitu loh. Cara perkaliannya, ini dijumlah, ini 0. Oke, sekarang berapa angka di belakang koma? 1 angka, berarti begini ya, 054, artinya apa ini? 54, komaan 0, jadi 54, jadi ini hasilnya 54 derajat. Seperti itu, jadi jawabannya D ya. Oke, sekarang bagaimana nih nomor 4, ini juga sama ya. Berarti 1/5/6 pi sama juga dengan berapa derajat, artinya kita ubah saja gitu loh. Pi-nya dengan 180. Nah, karena ini pecahan campuran, berarti kita perlu mengubah yang pecahan campuran ini dulu menjadi pecahan biasa. Gimana cara ngubahnya? Tinggal kali 6 kali 1, 6 ditambah 5. Berapa? 11 per apa? Penyebutnya siapa? 6 gitu. Jadi ini sama aja 11/6 pi gitu. Oke, berarti kita tinggal ubah 11/6 pi itu berarti 11/6 dikali berapa pi-nya? 180 derajat. Gampang ya? Oke, kalau sudah begini berarti gimana? Ini nih kalau atas bawah ini saling membagi. 180 bisa dibagi 6, bisa. Yang ini 1, 18 bagi 6 tuh berapa? 3 ya, karena ini 180. Berarti ini jadi 30. Gampang ya? Ya udah, berarti 30 dikali 11. 30 kali 11 berapa? 330 derajat. Udah, jadi jawabannya ya E, gampang ya. Oke, sekarang bagaimana nih untuk tipe soal nomor 5 ini? Jadi di sini ada bentuk
soal yang sudah dalam derajat, menit, dan detik ya. Nah, ini ada suatu operasi pengurangan, hasilnya apa? Yang mana kalian tetap harus menentukan hasilnya dalam bentuk derajat, menit, dan detik gitu. Jadi di sini ada, kalian bisa mungkin pakai langkah 1 yang menurut Ibu itu cukup panjang juga. Kalau langkah 1 artinya apa? Misalkan nih kalian mau ngubah ke derajat semuanya, yang ini ubah dulu ke derajat, ini ke derajat, setelah sama nanti dikurangi, berarti hasilnya dalam derajat. Nah, dalam derajat itu diubah lagi ke dalam bentuk seperti ini, derajat, menit, dan detik gitu kan ya. Oke, diingatkan kembali aja deh, kalau ingin mengubah ke derajat dari menit gitu ya, dibagi 60 ya. Kalau mengubah derajat dari detik, detik ke derajatin berarti dibagi 3600. Jadi ini yang 6 derajatnya udah tuh, nanti ditambah hasil dari 54 dibagi 60 gitu ya. Berapa derajat nanti ditambahin ke 6, nanti ditambahin juga hasilnya dengan 43 detik ini dibagi 3600 gitu ya. Nanti berapa derajat gitu. Ini dapat nanti hasil ke dalam derajat. Nah, dalam derajat ini diubah lagi gitu kan ya. Agak ribet juga. Nah, di sini ada alternatif nih agar lebih cepat. Alternatifnya seperti apa? Ya sudah, kita melihatnya unsurnya adalah karena ditanyakannya tetap dalam bentuk derajat, menit, detik, ya sudah yang derajat dengan derajat kurangkannya gitu loh. Nanti ditambah hasil yang apa, menit dengan menit. Nanti ditambah hasil yang detik gitu ya dengan detik gitu. Jadi nanti kalau kita tulis nih, ini sama saja dengan hasil nanti perhitungan 6 derajat dikurangi 2 derajat, nanti ditambahin hasil dari pengurangan. Karena ini pengurangan ya dimintanya. 54 menit dikurangi 36 menit gitu ya. Nanti ditambahin hasil dari 43 detik ya dikurangi 55 detik gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah hasilnya itu jangan sampai ada yang negatif dulu. Kalau ada yang negatif nanti minta sumbangan dulu dari angka di sebelahnya. Maksudnya gimana? Oke, ini enggak negatif, aman ya. Ini tidak akan negatif, aman. 54 dikurangi 36 tidak akan negatif ya. Nah, yang ini nih, yang ini akan negatif karena 43 itu lebih kecil dari 55. 43 dikurangi 55, lihat tuh berhutang gitu ya, minus 12. Masa ada detik yang minus? Nah, otomatis untuk menghadapi kasus seperti ini berarti angka 43 ini jangan sampai lebih kecil dari angka pengurangnya. Berarti ini harus dapat sumbangan. Dari mana sumbangannya? Nih yang menit nyumbangin nih ke detik gitu loh, biar detiknya enggak sampai 43 nambah gitu loh. Ingat 1 menit itu berapa detik? 60 detik gitu ya. Artinya berarti oke, untuk yang derajat ini masih aman ya. Kemudian nah yang ini 54 ini disumbangin 1 menitnya. Alhasil yang asalnya 54 jadi berapa? 53 gitu. Jadi kita pakai angkanya 5 yang asalnya 54 nih disumbangin ke sini jadi 53 menit dikurangi 36 menit. Masih aman toh? Nah, ini alhasil jadi apa? Setelah ditambah tadi 1 menitnya sumbangin ke sini karena 1 menit itu 60 detik, berarti ditambah 60 detik. Alhasil di sini bukan 43 lagi, berubah angkanya jadi berapa? 43 ditambah 60 detik berapa? 103 detik. Nanti dikurangi 55 detik. Gitu. Ya sudah. Dari sini kita perhitungan seperti biasa karena sudah aman semua, tidak ada yang negatif lagi. Berarti ini berapa hasilnya? 4 derajat ditambah
53 dikurangi 36 dapat 17 apa detik gitu ya. Ditambah 17 menit ya. 17 menit ditambah 103 dikurangi 55 berapa ya? 48 ya. Betul? 103 dikurangi 55 iya 48 detik. Ya sudah. Berarti hasilnya jadi 4 derajat 17 menit 48 detik gitu. Inilah A-nya, inilah B-nya, inilah C-nya. Gitu ya. Jadi A ditambah B sama C sama aja nanya 4 ditambah 17 ditambah 48. Berapa tuh? 69. Jawabannya 69. Seperti itu. Gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembahasan subbab yang kedua tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Diingat dulu nih mantranya. Sin demi, cos sami, tan desa. Gitu ya. Sin suatu sudut itu sisi depan sudut. Demi depan sudutnya dibagi miringnya. Ya. Kemudian cos sami, berarti cos suatu sudut itu samping sudutnya. Cos suatu sudut itu sama dengan samping sudut, gitu ya, dibagi miringnya, gitu ya. Tan desa, gitu. Tan desa berarti tangan itu, gitu ya, tan suatu sudut itu sama aja dengan depan sudutnya per sampingnya. Nah, gitu ya, depan sudut per samping. Nah, untuk yang kosekan, ingat kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sekan, kebalikan dari kos. Kalau kotangan, kebalikannya dari tangan. Gitu ya. Oke, kita latihan soal yuk yang sudah kalian kerjakan. Dimulai dari nomor 6 dulu, kita lihat. Pada segitiga PQR di bawah ini, maka cos B mana? B-nya ini sudutnya mana? Ini kan. Oke, kita konsennya adalah cos apa mantranya? Sami. Gitu ya. Samping sudutnya ini siapa? Sa-nya itu siapa? Kalau sudutnya di sini, berarti yang ini dong. Ya, sami. Gitu. Ya, sa-nya R. Berarti ini R per Mi-nya mana? Tadi sisi miringnya apa? P. Ya udah, jadi jawabannya R per P gitu. Gampang ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 7. Pada segitiga KLM bawah ini nilai sin A ditambah cos B. Oke, mana sudut A-nya? Kita konsen ini ya. Sudut A-nya yang ini berarti kalau ditanya sin apa? Sin demi. Depan si A ini mana sisinya? Yang 8. Ya, 8 berarti per, ini sin A-nya per apa? Mi-nya mana yang paling miring nih? Kalau mencari sisi miring itu adalah ini kan tegak lurusnya ya nih. Tandanya ini nih siku-sikunya, berarti ini yang saling tegak lurus. Berarti yang miringnya itu yang sisi menghubungkan yang saling tegak lurus itu. Gitu. Jadi ini Mi-nya. Ya, ya udah berarti ini 8 per 10. Ditambah yang cos B. B di mana? Ini. Oke, konsennya ke sudut ini. Sekarang yang jadi cos itu apa? Sami. Ya, yang jadi sa-nya samping sudut ininya siapa? 8 ini juga. Ya, sami gitu ya. Nah, berarti ini 8 per mi-nya sama ya. 10 gitu ya sudah, berarti ini berapa? 16 per 10 atau kalau mau disederhanakan ini dibagi berapa ya? 2 ya, berarti ini berapa? 8 dibagi 2 5 ya. Oke, ini 8 per 5 gitu. Atau kalau mau lebih sederhana lagi ke pecahan campuran itu jadi berapa? 8 dibagi 5 1, sisa berapa? 3
per 5. Gitu, gampang ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 8. Jika cos A 12 per 13, alfanya itu lancip, maka sin A. Oke, kalau seperti ini, kalian untuk lebih membayangkannya, itu kalian bisa gambar ilustrasinya. Oh, kalau misalkan kalian gambar ini segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini, kemudian sudut alfanya misalkan mau di sini, terserah di mana aja. Tapi nggak apa-apa standarnya misalkan di sini gitu ya. Cos A-nya 12 per 13. Cos itu apa? Sami. Berarti ini sa-nya 12, mi-nya itu 13. Sa-nya mana? Yang ini sa-nya. Samping sudutnya, kan sudutnya kalau di sini berarti ini sa-nya. Ini 12, mi-nya mana? Yang ini kan miringnya, berarti ini 13 gitu. Alhasil dengan informasi seperti ini, kalian bisa mencari satu ukuran sisi lainnya. Nah, sisi yang tegak ini satu lagi belum diketahui kan? Nah, ya sudah, berdasarkan prinsip apa? Pitagoras. Jadi, kalau rumus mencari sisi tegak lainnya dari suatu segitiga siku-siku, tinggal apa? Akar dari sisi miring dikuadratkan, karena sisi miring itu paling panjang, hipotenusa gitu. Jadi ini 13 kuadrat sisi miringnya ya, dikurangi sisi tegak lainnya siapa? 12 kuadrat gitu. Jadi ini sama dengan akar 169 dikurangi 12 kuadrat 144. Bilangan kuadrat minimal sampai 20 harus sudah hafal ya, karena sering keluar ya. Oke, ini sama dengan akar berapa? 25. Akar 25 berapa? 5 pangkat 2 kan? Jadi akar 25 itu, akar 25 itu 5 gitu ya. Nah, berarti ukuran yang ini, sisi tegak lainnya itu, si depan sudutnya itu 5. Akibatnya kalau nanya sin A gitu ya, sin sudut alfanya, kalau kalian ilustrasiin alfanya di sini, sin itu demi. Depan sudutnya berapa tadi yang dicari? 5 per mi-nya mana? 13. Gitu. Jadi jawabannya 5 per 13. Oke, sekarang kita lihat nomor 9. Jika sin A. Nah, ketika ada soal-soal seperti ini lagi, intinya apa? Kalian itu ilustrasiin. Gitu loh. Gambar segitiga siku-sikunya. Misalkan segitiga siku-sikunya standar aja kayak tadi gitu ya. Misalkan begini, ini siku-sikunya di sini. Sudut apa ini? Sudut A. Oke, kalau misalkan ini sudut A di sini, berarti ini sidenya, ini depan sudutnya, ini di samping sudutnya, ini ringnya, begitu kan? Nah, ini diketahuinya sin A-nya 2 per 3. Sin itu apa? Demi, ini berarti D-nya, ini mi-nya, gitu loh. D-nya itu 2, gitu loh, ya. Ininya 2, mi-nya berapa berarti? 3 gitu. Sisi depannya 2, ininya 3. Alhasil nanti kalian bisa dapat informasi apa? Informasi si samping. Gitu, sisi samping. Gimana? Nah, tadi kata Ibu juga, pokoknya kalau nyari sisi tegak lainnya dalam segitiga siku-siku, tinggal akar dari sisi yang paling panjang itu. Berarti apa? 3, mi-nya 3 kuadrat dikurangi sisi tegak lainnya siapa? 2 kuadrat. Berarti ini berapa? Akar dari 9 dikurangi 4. Berapa ya? Akar 5. Nah, ingat ini baru sampingnya gitu ya. Oke, yang ditanyakan apa? Tangan. Tan A. Oke, tan itu apa? Desa depan per samping. Depannya siapa tadi? 2. Jadi 2 per sampingnya siapa tadi? Yang dicari akar 5 gitu. Nah, nggak ada di pilihan gandanya seperti ini. Artinya kita perlu merasionalkan pecahan di kelas di SMP sudah ya. Jadi kalau ada bawahnya itu akar-akaran dikali sekawannya, berarti ini dikali akar 5 per akar 5 gitu. Ini sekawannya. Berarti ini jadi berapa? 2 kali akar 5?
2 akar 5 per akar 5 kali akar 5, 5 gitu. Atau bisa ditulis dengan ini disatuin 2 per 5 akar 5. Jadi jawabannya yang C. Gampang ya. Oke, sekarang nomor terakhir. Jika tan A 3. Oke, ketika ada seperti ini, berarti maksudnya adalah tan A-nya kalau dibuat kepecahan 3 itu 3/1 gitu. Ingat, tangan itu apa? Tangan itu desa. Berarti ini sisi depan sudutnya, ini sampingnya. Kalau kalian ilustrasikan segitiganya lagi standar saja gitu loh ya. Siku-sikunya di sini, sudut A-nya di sini gitu ya. Desa depan sudutnya mana? Ini berarti 3 gitu ya. Sa-nya mana? Samping sudutnya ini 1 gitu. Sehingga nanti kalian bisa mencari sisi miring mi-nya gitu. Mi-nya itu, sisi miring itu. Nah, karena sisi miring itu hipotenusa yang terpanjang, mencari sisi miring dari suatu segitiga siku-siku itu tinggal akar dari kuadrat penjumlahan sisi-sisi tegaknya. Kalau tadi kan yang miring dikasih tegak lainnya, yang miring dikurangi sisi tegak lainnya kalau mencari panjang sisi tegak. Kalau mencari sisi miring, jumlahin ya sisi tegaknya. Jadi ini 3 kuadrat ditambah sisi tegak lainnya 1 kuadrat. Gitu. Jadi ini akar 9 ditambah 1, akar berapa? Akar 10. Seperti itu. Nah, sekarang yang ditanyakannya apa? Sin A gitu. Oke, berarti sin A sama dengan sin itu apa? Demi. Depannya mana? Depan sudut A ini mana? Ini 3 per mi-nya mana tadi? Akar 10 gitu. Nah, ini gitu ya, perlu dirasionalkan juga gitu. Jadi ini dikali akar 10 per akar 10 gitu ya. Sehingga jadi gimana? 3 kali akar 10, 3 akar 10 per akar 10 kali akar 10, 10 gitu. Atau bisa ditulis juga 3/10 akar 10 gitu. Jadi jawabannya 3/10 akar 10. Paham ya? Oke, baik adik-adik. Nah, kita lanjutkan ya ke subbab yang terakhir, yaitu perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, berdasarkan LKS yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok, kalian sudah menemukan dong bahwa sudut-sudut istimewa yang dimaksud Ibu itu adalah 0, 30 derajat, 45 derajat, 60, dan 90 derajat. Jadi ini di kuadran 1 namanya ya. Di kuadran 1 atau sudut segitiganya itu sudut lancip gitu ya. Nah, oke. Kita lihat ya untuk yang masalah sin ya. Ini wajib dihafalkan nih tabel trigonometri sudut istimewa ini. Karena nanti udah bener-bener harus hafal gitu loh ya. Oke, sin itu kalau sin 0, 0, pokoknya gini. Sin hafalin susunan pertama, hafalin susunan sudutnya. 0, 30, 45, 60, 90 gitu ya. Untuk nilai sin. Berarti 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Gitu ngafalnya. Bisa pakai jari kalian. Nanti jari kalian kan ada 5 tuh yang bagian jempol. 0 derajat lah untuk penyimbolan 0 derajat. Bagian telunjuk penyimbolan 30 derajat. Bagian jari tengah itu 45 derajat, bagian jari manis 60 derajat, bagian jari kelingking 90. Gitu. Jadi dihafalin sin itu berarti 0 susunannya untuk yang 0 derajat, setengah untuk yang 30 derajat, setengah akar 2 untuk 45, setengah akar 3 untuk 60, dan 1 untuk 90. Nah, karena untuk cos itu tinggal dibalik sebenarnya angkanya. Lihat deh, jadi kalau kalian patokan jari kalian yang asalnya 0, setengah, akar 2, setengah akar 3, 1 untuk sin, hafalkan patokan sudutnya ya.
Nah, untuk cos dibalik berarti 1 dulu untuk cos 0. Nah, kemudian cos 30-nya setengah akar 3, setengah akar 2 untuk 45, 60 untuk setengah, dan 90 untuk 0. Gitu. Jadi, kalau yang cos kebalikan dari yang sinnya. Artinya maksudnya angka-angkanya ya di sudut istimewa ini. 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Jadi tuh mundur dari sini 1 setengah akar 3 tuh setengah akar 2 setengah 0. Ya gitu. Nah untuk tangan kalau kalian tidak hafal tidak apa-apa, artinya tinggal cari aja. Tadi kan tangan itu sama definisinya dengan sin per cos desa itu. Jadi tinggal cari 0 dibagi 1 0 gitu, sin per cosnya aja. Tangan 30 setengah dibagi setengah akar 3 1 per 3 akar 3 gitu. Tangan 45 setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 1 gitu. Tangan 60 sin per cos setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Tangan 90 sin per cos 1 dibagi 0 tak hingga gitu ya. Oke, kita mulai yuk dari soal nomor 1, kita latihan. Sin 60 derajat ini artinya, sin 60 derajat cos 30 derajat artinya ini dikali ya, gitu. Jadi sin 60 derajat dikali cos 30 derajat, gitu. Sin 60-nya berapa? Nih, ini harus sudah apa ya tabelnya ya. Oke, sin 60 setengah akar 3, nanti dikali cos 30-nya berapa? Setengah akar 3 juga, gitu ya. Dikurangi kalau cos 60 berapa? Setengah dikali ini tuh sin 30 berapa? Setengah gitu. Jadilah hasilnya gimana? Kalau pecahan itu kan atas kali atas, bawah kali bawah ya. Setengah akar 3 dikali setengah akar 3 artinya akar 3 kali akar 3 3 per 2 kali 2 4 gitu. Min dikurangi setengah dikali setengah gitu. Berarti 1 dikali 1 1 per 2 kali 2 4 gitu. Udah gampang, penyebut ini udah sama ini kan ya. Jadi 3 per 4 dikurangi 1 per 4 2 per 4. Bisa lebih sederhana, bisa dibagi 2 jadinya 1 per 2 gitu. Jadi jawabannya yang D gitu ya. Oke, yuk lanjut sekarang latihan nomor 2. Cos 60 dikali cos 30 dulu. Ini selesaikan dulu, nanti ditambah sin 60 kali sin 30. Begitu ya, sama kayak tadi nomor 1 ya. Oke, jadi disarankan kalian tidak usah lihat tabel ini. Harus hafal, karena kan latihan ya nanti ulangan dan sebagainya tidak boleh lihat tabel ini. Harus sudah hafal. Ya, yuk sambil belajar ini, latihan soal ini, kita sambil menghafal tabelnya ya. Cos 60 itu berapa? Setengah, gitu ya. Oke, setengah dikali cos 30-nya berapa? Setengah akar 3, gitu. Nanti ini didahulukan dulu, gitu ya, ditambah sin 60 berapa? Setengah akar 3, gitu. Sin 30 berapa? Setengah, gitu ya. Udah kita jumlahkan saja gitu ya. Berarti ini 1 dikali akar 3 akar 3 per 2 kali 2 4 ditambah gitu ya. Ini akar 3 dikali 1 akar 3 per 2 kali 2 4. Akar 3 per 4 ditambah akar 3 per 4. Ini karena penyebutnya sudah sama, akar 3 ditambah akar 3 itu kayak X ditambah X apa sih? 2X kan ya? Akar 3 ditambah akar 3 berarti 2 akar 3 per 4. Nah, ini masih belum sederhana. Apa yang masih bisa disederhanakan? Ini 2 sama 4-nya nih. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadilah setengah akar 3. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? D. Oke, sekarang kita lihat latihan nomor 3. Ini juga sama. Yuk kita semakin memperlancar. Sin 30 itu berapa? Setengah gitu ya. Dikali cos 30 itu berapa? Setengah akar 3 tan 30. Ayo, setengah dibagi setengah akar 3.
sepertiga akar 3 gitu ya. Kalau tidak hafal tabel tangan gitu ya. Pokoknya minimal wajib hafalnya itu sin dan kos ya. Itu fatal banget kalau tidak hafal ya. Oke, sin 60 yuk lanjut. Per sin 60 berapa? Setengah akar 3 dikali cos 60 berapa? Setengah dikali tan 60 berapa? Akar 3. Oke. Ini berarti kita operasikan. Perhatikan begini anak-anak. Kalian boleh misalkan kalian ngitung dulu hasil perkalian setengah dikali setengah akar 3 dikali sepertiga akar 3 boleh. Per yang ini di bawah dijumlahi dioperasiin perkaliannya boleh, nanti hasilnya dibagi boleh. Tapi dari sini saja kalian sudah lihat ini kan perkalian. Kalau perkalian itu atas bawah saling membagi. Beda dengan penjumlahan nggak bisa atas bawah langsung membagi gitu karena ada operasi penjumlahan. Kalau perkalian itu aman gitu loh ya. Jadi kalau perkalian itu aman saling membagi gitu. Artinya apa nih? Setengah akar 3 sama setengah akar 3 saling membagi dong habis ya. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3 ini satu gitu loh ya. Setengah sama setengah tuh. Oke, ini perjelas dulu ya. Ini satu. Setengah sama setengah. Setengah dibagi setengah gitu ya. Ini satu. Gitu loh. Ya, yang ini kan sepertiga akar 3 per akar 3. Akar 3-nya itu sepertiga akar 3 itu artinya sepertiga dikali akar 3 gitu loh. Ya, jadi ini bisa saling membagi akar 3-nya. Akar 3 dibagi akar 3 gitu lah, ini satu ya sudah, yang di atas sisanya siapa? 1 kali siapa ini? 1/3 gitu. Per yang bawah 1 semua ya, 1 kali 1 ya udah hasilnya jadi 1/3 gitu ya. Jadi lebih cepat ya kalau ngitungnya seperti ini. Jadi jawabannya yang C. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 4. Yuk, tan 60 berapa? Tan 60 akar 3 dikurangi tan 30 berapa? Sepertiga akar 3 gitu ya. Kita terjemahkan dulu per gitu ya. 1 ditambah tan 60 kali tan 30. Oke, terjemahkan dulu deh. Tan 60 berapa? Akar 3 dikali tan 30 sepertiga akar 3. Nah, kalau yang perkalian begini nih, ini didahulukan dulu ya. Oke, yang atas. Nah, ini kayak pengurangan pecahan ya. Samakan dulu penyebutnya. Kalau pecahan begitu kan ya, samakan dulu penyebutnya. Berapa penyebutnya? Nih, ini kan per 1 gitu loh anggapnya ya. 1/3 KPK-nya 3 gitu ya. Oke, ini tinggal gampang kan, kalisin aja akar 3 dikali min akar 3 gitu ya. Ini berarti akar 3 ini berapa? 3 akar 3. Ini kali silang aja, akar 3 dikali 3 berarti 3 akar 3. Yang ini kali ke sini gitu kan ya, tetap kan ya min akar 3 gitu per gitu loh ya. Yang bawahnya ini bedain per yang bawahnya itu berarti ini jadi 1 ditambah, lihat deh, akar 3 dikali 1 per akar 3 akar 3 kali akar 3 nya berapa? 3 ya, ini 3/3 jadinya 3/3. 3/3 itu berapa? 1 ya, 1 ditambah 1 artinya gitu loh. Oke, Ibu langsung aja ya di sini ya. Oke, Ibu hapus di sini dan Ibu langsung karena tadi tahu gitu ya. Akar 3 kali akar 3 3 dibagi 3 1. Gitu ya. Jadi, oke, sekarang kita punya yang ini dulu deh. Operasiin 3 akar 3 dikurangi akar 3. Bayanginnya gini. 3x dikurangi x, 2x ya. X-nya ganti sama akar 3. Jadi ini 2 akar 3/3 gitu ya. Di bawahnya ini per 2 gitu. Kan kalau pecahan itu jadi dibalik ya. Ini kan 2/1 jadi 1/2. Jadi ini kan
2 akar 3 per 3 jadi dikali, tapi yang bawahnya dibalik, yang asalnya 2 itu artinya 2 per 1 jadi 1 per 2 gitu ya. Lihat deh, tuh saling membagi ya, 2 dengan 2 atas bawah bisa nih saling membagi, ini satu ya, berarti yang di atas tinggal siapa? 1 kali 1 1 kali akar 3 kali 1 akar 3 per yang di bawah 3 kali 1 3 akar 3 per 3, atau ditulis laginya bisa sepertiga akar 3 sama aja ya. Jadi yang mana? Oke, kita lanjutkan nih tipe soal nomor 5. Nah, nampaknya tipe soal nomor 5 ini sama kayak materi sebelumnya, menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, tapi plus sama yang sudut istimewa. Kita lihat tipenya ya. Oke, jika sin A sama dengan setengah akar 3, artinya kan sin A gitu ya, sama dengan setengah akar 3 bisa ditulis akar 3-nya ini di sini akar 3 per 2 gitu ya. Sama aja, setengah akar 3 dengan akar 3 per 2 itu sama saja. Oke, makna sin apa? Ini tadi demi ya, ini depannya, ini miringnya gitu ya. Jadi kalau ada gitu loh, gambarin aja langsung. Kalau ada segitiga siku-siku, ini A-nya gitu ya. Sin-nya itu ini D-nya, ini mi-nya, berarti ini samping sudutnya. D-nya berarti ini artinya akar 3-nya, mi-nya itu 2 gitu loh. Berarti sampingnya bisa kita ketahui pakai apa? Pitagoras. Samping sama dengan akar dari apa? Sisi miring kuadran 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Gitu kan? Ini jadi 4 dikurangi 3. Berapa? Akar 1. Akar 1 mah ya 1 gitu loh ya. Oke, ingat ini apanya? Sampingnya. Oke, yang ditanyakannya apa? A-nya lancip. Oke, aman. Kuadran 1 itu ya. Maka tangan A ya sudah, ditanyakannya adalah tan A. Tan A sama dengan, ingat, tan itu apa? Desa. Ya, depan per samping. Depannya berapa? Akar 3 per sampingnya berapa? Tadi yang dicari 1 gitu. Akar 3 per 1 akar 3. Oke, sekarang kita lihat nih nomor 6 tipe soalnya. 2 sin 1/6 pi cos 1/6 pi. Oke, saya tulis lagi ya. Ini 2 sin 1/6 pi dikali cos 1/6 pi juga gitu. Oke. Ini kalian harus mengubah sudutnya dulu nih. 1/6 pi itu berapa? Gitu loh, biar kelihatan. Ingat, tadi di subbab yang 1 sudah latihannya mengubah pi radian ke dalam derajat. Ini berarti gitu ya. 1/6 pi itu kan sama aja dengan 1/6 dikali 180 derajat. Pi-nya diubah jadi 180 derajat, begitu kan? Oke, tinggal gimana? 180 dibagi 6 bisa dong. Ini 1, ini 30. Ya udah, ini 30 derajat. Jadi ini sama aja, pertanyaannya adalah 2 kali sin 30 derajat dikali cos 30 derajat. Gitu. Ya udah, berarti ini sama dengan 2 kali sin 30 itu berapa? Setengah dikali cos 30 itu berapa? Setengah akar 3 gitu ya. Oke, ini nih atas bawah bisa saling membagi ya. 2 dibagi 2, 1, 1 ya. Ya udah, berarti yang di atas siapa aja? 1 kali 1 kali 1 kali akar 3 per gitu ya. Yang di bawah sisa siapa? Ini 1 sama 2. 1 kali 2, 2. Ya udah, atau bisa ditulis juga 1 per 2 akar 3 gitu kan. Nah, setengah akar 3. Oh, ini ditanyakannya, sorry. Senilai dengan, senilai dengan apa? Sin berapa? Oke, kita lihat dulu gitu loh.
Ini hasilnya setengah akar 3. Ya, setengah akar 3 itu sin berapa kira-kira? Kok kira-kira? Yang sudah kalian hafal, sin setengah akar 3 itu berapa? 60 derajat. Ya sudah, yang derajat ininya, 60 derajat ini diubah lagi ke dalam pi, gitu ya. Nggak usah bingung ya. Nggak usah bingung masalah ngubah ke dalam pi-nya gitu ya. 60 derajat per 180 derajat pi gitu kan. Kalau ngubah ke pi itu dibagi 180. Oke, dibagi 10, coret nolnya 6 per 18. Itu bisa disederhanakan kan ya, dibagi berapa? 6, 1 dibagi 6 berapa? 3. Jadi ini 1 per 3 pi gitu loh. Jadi ini sama aja dengan sin sepertiga pi gitu. Jadi jawabannya yang mana? B. Gampang ya. Oke, yuk kita lanjut sekarang soal nomor 7. Sama ini juga diubah dulu ya. Sudut-sudut ininya diubah ke dalam derajat ya. Oke, jadi setengah pi itu berapa derajat? Setengah dikali 180 derajat berapa ya? 18 bagi 2 di ini 9. Jadi 90 derajat. Oke, untuk sepertiga pi-nya berapa tuh? Sepertiga dikali 180 derajat berapa? 18 bagi 3 ini 6, 60 derajat gitu ya. Ini sepertiga ya, ini 1/6 pi ya sekarang. Berapa tadi? 1/6 kali 180 derajat. 18 bagi 6, ini gampang 30 derajat gitu ya. Ya sudah, setelah kita punya patokan ini, artinya soalnya jadi gitu ya. Ini ditanya sin berapa? 90 derajat dikali sin 60 derajat dikali ya. Ininya tadi 60 derajat sama ininya berapa tadi? 30 derajat. Jadi sin 30 derajat. Ya udah, sin 90 berapa? 1 dikali sin 60 berapa? Setengah akar 3. Sin 30 berapa? Setengah. Ya sudah. Jadinya berapa nih? 1 dikali setengah, akar 3 dikali setengah. Yang di atas 1 kali 1 kali akar 3 kali 1 akar 3 per yang di bawah 2 kali 2, 4 gitu. Akar 3 per 4 atau 1/4 akar 3 gitu yang di jawaban. Oke, sekarang kita lihat nih contoh soal cerita. Nah, nomor 8 ini. Jadi ini perlu pengilustrasian kalian ya. Kita lihat yuk sama-sama. Sebuah tangga yang panjangnya 2 meter. Kira-kira nih kalau tangga itu kan miring kan ya? Gitu. Jadi kalian patokannya tangganya miring. Nah, disandarkan ke bagian paling atas sebuah tembok. Gitu loh. Ini anggap aja tembok gitu loh. Ini tembok, ini apa? Lantai. Kan lantai sama tembok itu saling tegak lurus rata-rata. Begitu ya. Ini tembok, ini lantai gitu ya. Nah, tangganya disandarkan ke bagian paling atas sebuah tembok. Katakanlah ini. Berarti tangganya misalkan ini lah ya. Aku gambarin, nah, ini tangganya gitu. Kebayang ya? Oke. Jika tinggi temboknya adalah akar 3 meter, berarti ini nih tinggi tembok itu, yang ini, gitu loh ya. Ini akar 3 katanya, gitu. Maka sudut yang dibentuk oleh tangga dan tembok kira-kira mana? Ini tangga, ini tembok, berarti yang ini sudutnya. Nah, ini sudut yang dicari. Kita namain aja misalkan mau sudut apa, theta boleh, mau sudut A boleh. Misalkan kita gambarinnya sudut A aja, gitu ya. Oke, jadi ditanyakannya adalah sudutnya berapa, gitu. Ya, kebayang? Oh iya, tadi ada informasi tangganya berapa meter? 2 meter, lupa belum di ini ya.
ditulis berarti tangga dari sini ke sini ya. Berarti ini 2 meter gitu. Nih, kira-kira lihat deh. Kalau sudutnya di sini, yang ini tuh sebagai apa? Si tangga ini sami, ya enggak? Ini saknya, ini sudutnya ya. Ini saknya, ini miringnya, mi-nya, ya enggak? Ini depan, si lada ini depan sudutnya, begitu kan? Nah, patokannya sudut yang ininya aja. Oke, berarti ini saknya, ini miringnya. Sami itu bisa kita pakai aturan apa? Sami, mantra sami. Kos, iya. Oke, jadi kita bisa bergerak dari kos sehingga gitu loh ya. Kita bergerak dari kos. Kos A-nya itu berarti sama aja sami. Berarti berapa? Akar 3 sama per 2 gitu. Ini sa-nya, ini mi-nya. Oke, artinya kan adalah cos A sama dengan akar 3 per 2 itu ya, setengah akar 3 kan, penulisan lainnya begitu ya. Oke, kira-kira nilai cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Ayo, berapa? 30 derajat. Jadi sudutnya itu, si sudutnya ini nih A-nya itu, ya, A-nya itu sama dengan 30 derajat. Karena ini sama aja cos 30 derajat gitu. Ya. Ini cos 30 derajat. Maka A-nya ini adalah 30 derajat. Gitu. Nah, sekarang lihat pilihan gandanya. Wah, dalam pi. Oh ya sudah. Diubahlah sudut A-nya. 30 derajat ke dalam pi radian 180 derajat, nanti pakai pi. Gitu ya. 0 coret ya. 3 sama 18 bisa dibagi berapa? 3 dibagi 3, 1. 18 dibagi 3 berapa? 6. Ya, jadi berapa hasilnya? 1 per 6 pi 30 derajat itu. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik semua, anak-anakku semua, itulah pembahasan beberapa soal latihan terkait kompetensi dasar 3.6. Ada tentang konsep dasar ukuran sudut, kemudian perbandingan trigonometri pada segitiga, siku-siku gitu ya. Kemudian perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, jangan lupa ya, persiapkan ulangannya sebaik mungkin gitu ya. Jadi semoga video pembahasan soal-soal ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan Ibu pesankan pokoknya kalian wajib menghafal apa nih? Tabel trigonometri sudut istimewa, minimal itu sin, cos, dan tan. Ya, lebih bagus lagi ya kalinya sama kosekan, sekan, dan kotangan gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat ya. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.